Bagus. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Lagi santai nih Pak Haji. Santai banget. Saya mau tadi ini ada masalah anak-anak di lapangan. Ya ada anak beberapa anak yang susah disiplin, udah ditegur berkali-kali. Ayo aja lari sana lari sini. Sehariannya kayak gitu atau Ya setiap orangnya itu terus lagi. sejauh ini Pak Agus sudah dapat informasi kenapa tuh anak sampai sering melakukan itu? Ya yang saya lihat kalau di sekolahan ya, ketika orang tuanya datang ternyata orang tua itu keras kan. Anak tuh kasar, mungkin anak mereka terkenal. Dan tarbiyat kan ya. Ya. Jadi kalau mereka itu tidak membantu. Terus selain orang tua mungkin ada hal lain yang bisa membuat anak kayak gitu. Saya perhatikan, saya datang pagi-pagi ini melihat anak datangnya berapa. Dia tuh jalan sama kakaknya, ketika dia berani kakaknya ternyata kakaknya begitu. Dia kasar benar. Jadi kayaknya sih efek dari keras di keluarga. Jadi anaknya di sini dia benar. Kadang-kadang kan bisa juga dari namanya sering dibully sendiri kan. Dia ini dari didukung oleh lingkungan. Terus sejauh ini Pak Agus apa yang dilakukan buat menangani anak ini? Saya tegur sudah, saya samperin sudah, tidak berubah juga. Akhirnya saya simpan di depan. Tapi masih tetap perubahannya kurang begitu ini nggak menjawab. Harus pikir. Berapa persen gitu Pak Agus kira-kira? Ya sekitar 20-30% baru perubahan dia itu kalau disimpan di depan. Bisa bertahannya sebentar, itu lagi. Berubah berarti ya? Ya. Kalau kira-kira bisa mencapai 100%, Nah, saya sekarang berusaha tindakannya itu dia di depan mimpin teman-temannya. Ternyata dia suka di depan itu sampai beres. Alhamdulillah disiplin. Tapi ketika pemanasan selesai dia kembali ke teman-temannya lagi, harus ada pengawasan ekstra lagi. bisa juga mungkin ini sih salah satu solusi. Ada solusi lain. Soalnya biasanya kalau dia di rumahnya karakter tapi dari rumahnya ke bawah bisa nanti mengulangi kayak gitu kan ya, mungkin harus ada pertemuan dengan orang tua barangkali. Ya, saya udah berusaha ngobrol sama orang tuanya. Ternyata emang dia tuh keluarganya banyak, jadi adik kakaknya itu benar-benar umurnya tidak jauh. Jadi orang tuanya pun istilahnya repotan lah, yang ada emosi terus. Nah akhirnya saya kasih tindakan ke anak tuh pendekatan dengan cara halus. Alhamdulillah anak tuh maunya dipuji terus, maunya di depan terus rapi terus lagi. Jadi itu alhamdulillah perubahan udah sampai di atas 90% lah. Nah, sudah beberapa kali olahraga saya simpan di depan untuk teman-temannya. Kemudian dia pun tidak terlalu menunggu lama di dalam dia dulu. Berarti ya itu mungkin kalau di rumah perhatiannya banyak terbagi saudara jadi karakternya begitu, berarti memang di sekolah perhatian yang lebih berarti Ya. Nah, kalau kira-kira kita lulus perhatian ke anak itu apa enggak mengganggu teman-temannya nanti kalau anak-anak yang lain? Alhamdulillah teman-temannya walaupun masih kelas 1 yang mendukung itu nggak ada yang iri istilahnya. Itu baru bisa di kelas 1 yang sekarang itu temennya nggak ada yang iri sama sekali kalau dia dipercepat gilirannya daripada mengganggu anak-anak pun ngerti ternyata. Alhamdulillah sih. Jadi perubahannya benar-benar bagus. Jadi anak itu kan kalau semuanya didukung di kelas ya mungkin dia salah satunya pembuat keonaran istilahnya. Keonaran itu yang lain. Makanya satu ini kalau
bisa ya tadi bisa mencapai 100% perubahan. Yaitu mungkin tadi karena ada kekurangan perhatian di rumah, orang tuanya yang harus di rumah terlalu banyak, terus, di sekolah mencoba mencari perhatian yang lain, baik temannya, baik gurunya. Jadi solusinya itu ya harus perhatian lebih mereka, mudah-mudahan dengan yang tadi itu bisa berubah 100% Pak. Insya Allah bisa. Karena teman-teman itu dia juga semangat kalau di depan itu salah satunya ya perhatian untuk apa suasana Memang kalau yang kita takutkan nanti kita fokus ke satu orang, ternyata yang lainnya lepas gitu. alhamdulillah masih Kita kita ngeri. Kalau ya temannya yang lain juga mendukung karena dia sumber sumber kenakalan yang lain, artinya kita bisa pegang satu orang itu ya. Ya. Jadi kalau untuk mengubah karakter 100% ini kayak apa? ya pertama yang tadi ya saya perhatian khusus tapi tidak melepas perhatian ke yang lain. Yang kedua dia ditempatkan di depan, terus dia tidak menunggu lama di luar, terus memberikan penjelasan juga teman-temannya jangan suka memulai atau memanggil dia, karena kalau tidak dipanggil dia pun tidak akan memulai sendiri. Kira-kira berubah nggak tuh karakter dia yang sudah bagus diciptakan di sekolah bisa ke bawah ke rumah? Soalnya kalau nanti misalnya satu saat anak ini sudah selesai dari sekolah, dia kembali ke rumah, karakternya akan terus ke bawah. Alhamdulillah perubahannya kan seminggu sekali di olahraga atau di olahraga berikutnya lagi ada perubahan. Orang tuanya pun sekarang mulai senyum-senyum melihat dia itu nggak tegang bener, nggak emosi dia. Mungkin ya kalau dilihat dari situ ada perubahan yang dibawa ke rumah juga. Ya, mudah-mudahan kita sih berharap bahwa ini selain bisa berubah di sekolah, nanti berubah di rumah juga bisa berubah di lingkungannya. Karena nanti kita ubah totalitas yang di sekolah, kita bawa lagi di lingkungannya, kita bawa lagi di rumah, kembali ke tabiat asli. Itu yang kita lakukan. Ya pernah juga saya sekali melihat dia mendamping adiknya ya di kantin perhatikan alhamdulillah udah berubah gitu, nggak kasar lagi, udah main narik lagi, sekarang nggak begitu kasar lah, teman-teman juga nggak berbuat yang lebih lagi lah. Alhamdulillah udah beberapa kantor olahraga saya sampaikan di depan antrian yang terlalu lama, kalau terlalu lama dengan mengambil ke depan alhamdulillah perubahannya udah yang gratis. Memang seperti itu supaya kita semua pendidik, tidak hanya orang pendidik itu yang biasanya lebih berat kalau cuma memberikan pengetahuan ya selesai. Tapi kalau pendidik yang memang segala macam masalah pasti akan, karena banyak yang kita didik di kelas itu pasti setiap anak kita harapkan nanti dari satu masalah selesaikan, pasti nanti juga akan timbul lagi masalah. Dan sebenarnya sudah punya ancaman kalau kita nanti bisa ketemu seperti anak yang kayak ada tabiatnya kayak gini, kita kayak kita dulu pernah nulis, nah ini caranya seperti ini. Jadi kira-kira itu bagus Ya, alhamdulillah udah cukup tenang sekarang, ada dari sendiri gimana cara dengan ngobrol sama Pak Haji. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. dengan waktu yang sedikit kita beresin masalah. Terima kasih.